Nah, dalam web meeting pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang mungkin kita perlu kaji kembali. Yang pertama, kita akan mencoba flashback ya, untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, dan juga nanti pada saatnya kita akan melakukan diskusi bersama dan juga berkonsultasi ya barangkali terhadap hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah permasalahan atau kasus yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran pertama ini, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu sebagai bahan untuk kita bisa berdiskusi nanti Bapak Ibu harus membuat semacam deskripsi singkat tentang kasus yang terjadi pada pembelajaran ke-1. Nah, kemudian nanti secara bergiliran ya Bapak Ibu nanti akan menayangkan ya, mempresentasikanlah ke forum supaya nanti kita akan coba kaji kembali ya. Apakah permasalahan itu merupakan satu permasalahan yang nanti bisa kita atasi di dalam kegiatan berikutnya. Nah, terutama permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran ya, yang tidak terkait dengan kebijakan barangkali ya begitu ya. Jadi yang permasalahan yang kita kaji kembali itu adalah permasalahan yang terkait dengan proses pembelajarannya. Nah, saya kira itulah beberapa kegiatan kita yang nanti akan kita lakukan. Dan nanti saya mohon dengan hormat kepada Ibu Guru Pamung supaya bisa memberikan banyak masukan kepada Bapak Ibu ya, supaya nanti pada kegiatan pembelajaran kedua atau siklus kedua mudah-mudahan apa yang menjadi masalah pada pembelajaran pertama itu tidak terjadi. Jangan sampai permasalahan yang sama terjadi lagi pada pembelajaran kedua. Harapan kita begitu ya. Ada beberapa pengalaman yang sudah saya rasakan pada beberapa periode yang lalu, itu ada permasalahan yang menggantung sampai akhirnya tidak terpecahkan. Pada kegiatan ketiga atau pembelajaran ketiga itu permasalahannya tetap sama gitu ya. Berarti kan tidak terpecahkan. Nah, mudah-mudahan di kelompok ini tidak terjadi demikian. Permasalahan pertama diharapkan bisa diselesaikan pada pembelajaran berikutnya. Baik Bapak dan Ibu dan Ibu Guru Pamung yang saya hormati. Nah, untuk yang pertama kita mencoba bersama-sama melakukan refleksi, dan dalam refleksi ini saya kira bagusnya kita tanya jawab saja ya Pak Ipan. Ya, Pak. Supaya nanti kita bisa lebih leluasa gitu mengemukakan apa yang sudah menurut kita sudah terlaksana dengan baik, apa yang mungkin masih menggantung gitu yang belum bisa terlaksana dengan baik. Ibu Tami? Halo Ibu. Iya, bisa kedengaran ya Bu ya? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Saya nanti tetap memohon kesediaan Ibu Tami juga akan memberikan beberapa komentar, mungkin masukannya. Saya kira Bu Tami kita langsung saja Bu Tami ya. Iya Pak. Oke, kita langsung saja merefleksi ini ya. Refleksi. Baik Bapak Ibu, apa yang harus kita refleksi? Yang pertama itu tentang video.
Kalau RPP-nya sudah bagus, kemarin rata-rata kan sudah mengalami proses diskusi yang panjang, kemudian juga divalidasi dengan berbagai kesempatan bersama teman-teman yang lain dan juga mungkin dosen pada saat melakukan proses pembimbingan. Nah, yang kita ingin refleksikan sekarang itu tentang video ya. Mungkin lebih eloknya, lebih enaknya kita tanyakan saja satu persatu ya kepada setiap orang. Nanti akan coba kita dengar dari Pak Ipan dulu ya. Ya, dari Pak Ipan dulu. Halo Pak Ipan. Halo Pak. Ya, Pak Ipan selama melaksanakan proses pembelajaran pertama ini ada terasa hambatan yang berarti tidak? Sangat Pak. Ya, hambatannya sangat berarti sekali Pak. Kebetulan saya ditugaskan di jauh-jauh hari itu untuk menjadi proktor pelaksanaan NBK Pak. Ya Pak, kedengaran suara saya Ya. Pak? Ya. Jelas Pak, jelas. Silakan lanjut Pak. Jadi sekarang Bapak coba ceritakan hambatan apa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi pas pelaksanaannya itu kan hari Kamis ya Pak. Nah, dari hari Senin itu sudah diumumkan oleh kepala sekolah. Jadi kepada kelas yang lain 1, 2, 3, 4, dan 6 itu untuk belajar di rumah gitu. Nah, jadi pas pelaksanaan itu kan saya ngedadak itu pas hari Rabu sorenya itu menghubungi orang tua siswa supaya siswa kelas 3 itu untuk masuk besok siang jam 12 siang gitu. Jadi saya telah melaksanakan praktik mengajarnya itu jam 12 siang setelah menjadi proktor NBK 2 sesi dari jam 7.30 sampai jam 11. Nah, dan jumlah siswa Tapi pelaksanaan pembelajarannya sendiri mulai jam berapa Pak? Jam 12 siang Pak. Jam 12 siang. Ya, baik ya. Baik. Itu apa namanya terkait kebijakan ya. Jadi diharapkan memang tidak ada kegiatan yang kita abaikan, tapi Bapak sudah berusaha untuk bisa mengatasi masalahnya dengan membuka waktu atau kesempatan pembelajaran dengan menggunakan waktu yang di luar jam belajar biasa begitu ya. Iya Pak. Nah, itu sebuah usaha yang sangat bagus ya, tetapi dalam proses pembelajarannya sendiri ada hambatan enggak? Siswa yang hadir seharusnya kan 15 orang ya Pak, itu per sesi. Jadi sekarang itu di Kabupaten Purwakarta itu Pak mulai masuk namanya itu PTM Pak, pembelajaran tatap muka terbatas. Itu ada perbubnya. Jadi setiap sesi itu 15 orang Pak, 15 siswa itu yang masuk itu. Nah kemarin saya yang masuk cuma 9 orang Pak itu. Jadi ada miskomunikasi antara orang tua. Jadi tadinya kan sudah diliburkan sama kepala sekolah itu. Nah kemarin itu mendadak saya beritahu supaya masuk itu, jadi apa ya, infonya kayaknya nggak masuk, nggak sampai semua gitu ke orang tua. Jadi cuma 9 orang yang masuk Pak. Gitu. Iya. Tapi yang 9 itu hadir di ruang kelas ya Pak ya? Di kelas hadir semua Pak. Ya. Oh iya, untuk ke depan barangkali itulah mungkin kegiatan yang harus kita persiapkan di hari pertama itu. Iya Pak. Karena di hari pertama itu kita melakukan persiapan kelas. Jadi supaya tidak mendadak ya, barangkali pada hari pertama itu ya harus dikomunikasikan kepada siswanya bahwa pada hari kedua kita akan melaksanakan praktek, atau hari ketiga paling tidak ya, praktek pembelajaran. Nah mungkin sudah disepakati waktunya supaya tidak mendadak.
Oke, pengalaman apa yang Bapak peroleh selama kegiatan pembelajaran? Intinya itu tentunya pengalaman yang baru, Pak. Pengalaman yang baru saya mengajar memakai RPP dari hasil PPG ini, Pak. Dari mulai sintak-sintaknya gitu kan. Cuman kendalanya saya kurang fokus di waktu, Pak. Harusnya kan 2 kali 35 menit itu ya, Pak. Nah, berhubung Betul. saya sudah tidak fokus itu, Pak. Anak-anaknya juga kan itu udah nunggu lama, Pak, dari jam 11 itu. Ya, itu Ya, Pak. kemarin Bapak ngajar 35 menit lewat Iya, 5 Pak. 5 ya 5 detik ya. Iya, Pak. Itu kendalanya itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Amin. Nah, untuk kesannya sendiri Pak, untuk pembelajaran pertama, Kesannya gimana ya? Ya beda dari belajar sebelum-sebelumnya gitu, Pak. bedanya di mana Pak? Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya nggak pakai fokus gitu, Pak, nggak pakai laptop kayak ngajar di kelas itu konvensional gitu, Pak, pakai whiteboard aja nulis gitu. Oh ya, Nah, kalau sekarang kan kayak ngajar pakai laptop, pakai fokus, jadi anak-anak itu kayaknya itu ada apa ya, ada daya tarik sendiri gitu buat anak-anak untuk hal baru buat mereka ya, ya. hal baru gitu. Nyanyi juga kan pakai video kemarin gitu kan anak-anak itu Iya, mengerti. mudah-mudahan ke depan tetap Pak ya. Iya, insya Allah, Pak. Amin. Iya, infokusnya punya Bapak sendiri atau punya sekolah? Punya sekolah, Pak. Kebetulan di sini Punya ada sekolah. 2 infokusnya sekolah saya, ya. Punya sekolah. Oke, ya mudah-mudahan ke depan ya bisa menggunakan teknologi yang ada. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya nanti bisa beli sendiri, Pak, kalau sudah lulus. Nah, itu lebih bagus Pak. Apalagi kalau sudah keluar itu ya, uang sertifikasinya nanti. Iya, Pak. Beliin fokus pertama itu ya. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti dalam pembelajaran pertama ada sesuatu yang masih belum ya Pak ya, maksimal. Belum maksimal, Pak. Iya, di waktu itu, Pak. Paling yang saya singkat itu, Pak, dalam mengerjakan LKPD seharusnya kan itu 20 menit, 15 menit kan saya potong aja jadi 5 menit selesai gitu. Kemudian dalam mengerjakan soal evaluasi juga kan seharusnya agak lama, Pak ya. Nah, kalau 5 menit, kalau 5 menit sempat nggak sih sebenarnya bekerja? Kayaknya sempat sih, Pak, soalnya kan sambil lihat video, mereka mengerjakan LKPD itu sambil lihat video kan. Jadi dia agak-agak gampang gitu, Pak. LKPD-nya juga kelas 3. Oh gitu ya. Sambil lihat video. Oke, mudah-mudahan di depan nggak ada masalah Bapak ya. Kemudian di soal evaluasi juga kan seharusnya maksimalnya 15 menit kan, Pak ya. Saya potong juga itu jadi 5 menit. Itu kan soalnya pilihan ganda 1 sampai 10. Jadi anak-anak mengerjakannya cepat gitu, Pak. Ya. Tapi terjawab semua. Alhamdulillah, Pak, terjawab semua. Walaupun ada sebagian yang salah juga. Iya. Saya kira nggak masalah waktunya sedikit, yang penting anak bisa menjawab gitu ya. Iya, Pak. Nggak harus pakai waktu banyak. Ya, jadi makanya itu, Pak, waktu 30 menit itu kepotong itu, Pak, LKPD iya, sama soal gitu, Pak, soal evaluasi. Saya singkat berhubung mereka sudah nggak fokus dan saya juga udah lapar gitu, Pak, udah nggak fokus. Mulai jam 12. Iya, Pak, jam 12 mulai. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi masalah seperti itu, Pak ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ipan.